Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini insya Allah channel YouTube Doni Nurhamsyah akan membuat tutorial kembali. Khusus pada kesempatan kali ini adalah request dari sahabat penonton setia channel YouTube Doni Nurhamsyah. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat request dari sahabat channel YouTube Doni Nurhamsyah, begitu ya. Jadi sahabat setia channel YouTube Doni Nurhamsyah request tentang bagaimana cara membuat atau mungkin membuatkan tutorial tentang pembuatan citasi dan daftar pustaka menggunakan reference manager, gitu ya. Nah, sebenarnya pada video saya yang sebelumnya saya sudah sempat membuat video tentang cara membuat citasi dan juga daftar pustaka menggunakan aplikasi dari Microsoft Word, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menggunakan aplikasi lainnya, begitu ya. Reference Manager yang tidak terinstall otomatis di Microsoft Word, ya. Jadi pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membuatkan tutorial tentang membuat citasi dan daftar pustaka menggunakan Reference Manager Mendeley, ya. Jadi kita ketahui bahwa ada banyak sekali sebenarnya aplikasi reference manager, gitu ya, manajer referensi ya kalau kita artikan. Yang paling kita kenal itu adalah diantaranya adalah EndNote, kemudian adalah yang lainnya adalah Mendeley, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tentang bagaimana cara kita membuat citasi dan juga daftar pustaka menggunakan Mendeley, gitu ya. Sebuah reference manager yang sangat populer, gitu ya, dan sangat mudah digunakan juga. Nah, tentunya untuk menggunakan reference manager Mendeley ini kita harus mendownload terlebih dahulu, gitu ya sahabat ya. Nah, sebelum lebih jauh kita membuat tutorial ini, seperti biasa saya selalu mengajak sahabat semuanya, marilah kita sama-sama mematuhi protokol pencegahan COVID-19, yaitu dengan mengingat 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan baik menggunakan hand sanitizer ataupun air mengalir disertai dengan sabun. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita bersama mengikuti 3M tadi, kita turut serta membantu mengurangi angka kejadian penularan COVID-19 yang saat ini masih terjadi di negara kita tercinta ini. Dan marilah sama-sama kita berdoa agar pandemi COVID-19 di Indonesia khususnya, kemudian saudara-saudara kita yang saat ini sedang isolasi baik di rumah sakit ataupun di rumahnya, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, langsung saja sahabat ya, saya akan mencoba membuatkan tutorial tentang bagaimana cara kita membuat citasi dan juga daftar pustaka secara otomatis menggunakan Reference Manager Mendeley. Caranya yaitu, yang pertama sahabat harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Mendeley. Ya, silakan sahabat buka di browser sahabat. Di sini saya tidak akan mencontohkan atau mentutorialkan cara mendownloadnya ya sahabat ya. Silakan sahabat masuk ke Mozilla atau ke Chrome. Sahabat tuliskan Mendeley, gitu ya, Mendeley, nanti maka akan diarahkan langsung ke websitenya, atau sahabat bisa lihat link yang ada di description box yang saya tuliskan di bawah ya sahabat ya. Nah, silakan sahabat download, kemudian sahabat install. Ikuti saja langkah-langkah penginstalan seperti biasa kita menginstal aplikasi, begitu ya. Nah, jika sudah diinstal aplikasi, maka tampilan dari aplikasi Mendeley itu akan seperti ini ya sahabat ya. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Mendeley, begitu ya, aplikasi Mendeley. Nah, aplikasi Mendeley ini sebenarnya dia bisa kita tautkan dengan email kita, sehingga nanti ketika misalnya kita ini secara berkala atau sering menggunakan makalah, gitu ya, atau artikel tentang jantung, nanti Mendeley itu akan otomatis mengirimi kita via email. Kalau kita ingin, gitu ya, kalau tidak ingin bisa juga dinonaktifkan. Jadi dia akan memberikan rekomendasi kepada kita tentang artikel-artikel penelitian terbaru yang ada di dunia ini, gitu ya. Itulah kerennya Mendeley. Jadi Mendeley ini bisa kita bilang juga sebagai media sosialnya itu ya, penulis, gitu ya, media sosialnya penulis atau peneliti lah, begitu ya. Jadi dia bisa menampilkan rekomendasi juga artikel-artikel yang sering kita cari atau yang kita gunakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah,
Mungkin langsung saja sahabat ya, saya akan mempraktikkan bagaimana cara kita membuat citasi dan juga daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley ini, gitu ya sahabat ya. Nah, silakan sahabat buka Microsoft Word-nya setelah sahabat install Mendeley ini, gitu ya. Ini sudah kita buka, gitu ya. Kemudian kita masuk ke Microsoft Word. Nah, pada Microsoft Word sebenarnya itu sudah ada aplikasi Reference Manager sebenarnya, otomatis ya. Silahkan sahabat lihat pada toolbar ini yang bagian reference ya. Nah, pada bagian reference ini gitu ya, kemudian di bagian sini sebenarnya sudah ada tentang aplikasi otomatis. Nah, yang di sini nih ya sahabat ya, ini adalah aplikasi bawaan Microsoft Word. Kita juga bisa membuat citasi dan juga daftar pustaka menggunakan aplikasi yang ini nih, toolbar yang di sini. Dan saya juga sudah membuatkan tutorialnya pada video saya yang sebelumnya. Jika sahabat belum melihat, saya akan tampilkan di rekomendasi video. Silakan sahabat lihat bagaimana cara kita membuat citasi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi bawaan Microsoft Word, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya secara khusus akan membahas tentang Mendeley. Nah, ketika tadi kita sudah menginstal aplikasi Mendeley di komputer atau di laptop kita, maka dia akan otomatis masuk ke dalam Microsoft Word kita, ya, tampil seperti ini, sahabat ya. Nih, ada Mendeley di sini, Mendeley Site-O-Matic gitu ya. Nah, di sini. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah untuk membuat citasi. Yang pertama ya, untuk membuat citasi, menu yang kita gunakan adalah yang ini, Insert Citation. Ya, sahabat ya. Untuk membuat citasi, kita gunakan yang Insert Citation. Kemudian nanti untuk memunculkan daftar pustaka, kita gunakan yang Insert Bibliography ini. Ya sahabat ya, hanya dua ini saja sebenarnya caranya gitu ya. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita sesuaikan dulu stylenya gitu ya. Nah, untuk rata-rata karya ilmiah yang ada di Indonesia itu menggunakan APA ya. Stylenya APA, American Psychological Association 6th Edition ya, yang 6th Edition. Nanti silakan saja jika memang misalnya sahabat publikasi di jurnal Scopus ya, terindeks Scopus, biasanya ada juga yang meminta tentang style dengan font cover. Silakan saja diubah gitu ya. Nah, tentunya ketika sahabat misalnya saat ini menggunakan yang APA 6th Edition gitu ya, ternyata setelah dibuat jurnal yang ingin sahabat tuju itu mintanya font cover. Sahabat tinggal rubah saja font cover, maka dia otomatis akan berubah gitu ya sahabat ya. Tapi pada saat ini kita khusus langsung mencoba yang APA saja. Kita cek yang APA ini, gitu ya sahabat ya. Nah, sebelum kita mencoba mempraktikkan, ada tips dari saya untuk memudahkan kita. Silakan sahabat masuk lagi ke aplikasi Mendeley tadi. Nah, di aplikasi Mendeley ini kita bisa membuat folder ya sahabat ya. Nih, kita lihat ke bawah. Nah, di sini ada folder-folder ya, sahabat ya. Jadi kita bisa spesifikkan tugas-tugas kita. Misalnya sekarang kita pembuatan tesis, skripsi, misalnya apa gitu. Kita bisa buat di sini, gitu ya. Sehingga artikel yang kita download dari Google tadi, gitu ya, itu kita bisa masukkan ke folder-folder ini, sehingga kita tidak bingung ketika kita ingin mencari artikel yang kita tuju, gitu ya. Nah, di sini saya sudah mencontohkan membuat suatu folder tentang tutorial YouTube ya, tutorial pada kesempatan kali ini gitu ya. Tinggal kalau buat folder tinggal tulis saja ini create folder ya, berikan namanya. Jadi saya rekomendasikan sahabat untuk membuat folder-folder seperti ini agar memudahkan kita juga gitu ya. Kalau kita suatu saat nanti butuh tentang misalnya artikel oleh Doni gitu, kita bisa cari di folder ini gitu ya, lebih mudah dibandingkan kita membuat dalam satu folder itu semua artikel masuk di situ. Itu akan membuat kita semakin sulit ya sahabat ya. Nah, setelah di create folder, coba kita buka folder yang sudah saya buat. Nah, di sini saya sudah memasukkan dua contoh artikel ya sahabat ya. Dua contoh artikel. Yang pertama dengan 3 penulis, yang kedua dengan lebih dari 3 penulis. Begitu ya sahabat ya. Ini hanya contoh ya sahabat ya. Jadi nanti kalau sahabat sudah mendownload artikel dari internet, sahabat bisa drag ke sini ya, tarik ke sini dari folder, atau sahabat bisa add di sini ya. Add, tinggalkan pilih aja yang mana, misalnya tadi gitu ya. Nah, jadi sudah masuk di sini, lebih mudah gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat ini gitu ya. Nah, di sini ada dari
Ini artikel saya sendiri kebetulan ya, Doni Nurhamsyah. Kemudian ada yang dari Daniel gitu ya. Nah, nanti kita akan membuat ini sebagai citation dan juga daftar pustakanya. Begitu ya sahabat ya. Nah, kita masuk lagi ke Microsoft Word tadi. Nah, tulisan ini hanya contoh. Ini bukan tulisan dari tadi, kedua artikel tadi ya sahabat ya, hanya contoh saja. Nah, yang titik-titik ini adalah tempat di mana kita nanti akan membuat citasi ya, citasi. Apa sih citasi itu? Ya, citasi itu misalnya kejadian penyakit ini menurut Doni misalnya. Jadi itu adalah citasi gitu ya, atau citation gitu ya sahabat ya. Yang titik-titik ini nanti akan kita masukkan citasi dua artikel tadi ya. Kemudian tips berikutnya sahabat, kalau membuat suatu karya ilmiah, selain sahabat membuat ini, sahabat juga siapkan terlebih dahulu tempat daftar pustakanya di halaman yang paling bawah tentunya ya sahabat ya. Dikosongkan saja. Nanti kita akan membuat daftar pustaka dan ini otomatis gitu ya. Jadi lebih mudah kita siapkan dulu tempatnya seperti ini gitu ya. Nah, langsung saja. Bagaimana cara kita memunculkan citation otomatis dari aplikasi Mendeley itu gitu ya sahabat ya. Caranya sangat mudah. Ini kita letakkan di sini ya sahabat ya. Kita boleh hapus dulu titik-titiknya, karena titik-titik ini akan kita gunakan sebagai tempat citationnya ya sahabat ya. Nah, kita ambil contoh bahwa ini kejadian penyakit jantung bla 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 terbanyak di dunia. Ini adalah contohnya menurut tadi Nurhamsyah dan teman-teman tadi gitu ya. Gimana cara kita memasukkan citationnya? Silakan sahabat masuk ke reference tadi gitu ya. Kemudian sahabat klik yang insert citation ya. Reference kemudian insert citation. Nah, di sini sahabat boleh tuliskan namanya tadi. Tadi siapa sih? Misalnya Nurhamsyah tadi ya. Yang pertama. Nah, ini Nurhamsyah contohnya ya. Sesuai. Tadi judulnya adalah Quality of Life Patient After gitu ya. Kita klik saja. Kita oke. Nah, maka dia akan otomatis munculkan reference yang sesuai dengan kaidah APA 6 edition ya sahabat ya. Nama belakangnya yang dituliskan. Ini ada Nurhamsyah, Trisyani, dan Nuraini tahun 2018. Kemudian jangan lupa diberikan titik. Gitu ya sahabat ya. Nah ini, maka dia akan otomatis dan rapi. Ini sudah sesuai kaidah. Gimana buktinya bahwa ini dibuat menggunakan Mendeley? Silakan sahabat klik. Nah, maka dia akan muncul tampilan di highlight warna abu-abu seperti ini gitu ya sahabat ya. Ini menggunakan Mendeley. Kemudian kita ulang lagi caranya supaya sahabat bisa memperhatikan dengan baik. Nah, kita coba yang di titik yang kedua ya sahabat ya. Ini tadi misalnya menurut Daniel, Maria Daniel tadi ya. Nah, silakan pilih di sini ya, arahkan kursor di sini, kemudian sahabat insert citation, kemudian ketikkan namanya. Tadi ada Daniel ya. Daniel 2000 berapa tadi ya? 17 ya kalau nggak salah ya. 2017 ini. Maria Daniel ini ya. Effect of myocardial infarction with non-obstructive bla 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 bla. Klik saja, kemudian oke. Nah, di sini akan muncul Daniel et al. Ya, Daniel et al 2017. Kenapa et al? Nah, inilah sahabat ya. Ketika kita menggunakan panduan APA, ketika author itu lebih dari 3 atau lebih dari 5, itu dia akan memunculkan et al. Ya sahabat ya. Et al di sininya, tidak menyebutkan semua namanya. Nah, kenapa di sini disebutkan? Karena di sini hanya 3 author. Sehingga dia akan disebutkan semua namanya. Maka dari itu kalau kita selama ini masih menggunakan yang DKK ya, misalnya Daniel DKK dan kawan-kawan, ya itu sebenarnya belum sesuai ya. Itu kearifan lokal kita ya, DKK itu dan kawan-kawan. Nah, sebaiknya kita gunakan APA itu ya seperti ini, et al ya. Et al ini menyatakan bahwa penulisnya tidak cuma satu, ada banyak dan lebih dari 3 tentunya. Begitu ya sahabat ya. Jadi akan otomatis rapi nih. Nah, ini membuat citation di belakang kalimat. Sekarang bagaimana jika kita membuatnya di awal kalimat ya? Misalnya di sini, kejadian penyakit jantung misalnya ya, kita buat contoh ya. Menurut Daniel di sini ya. Kita bisa klik insert citation lagi di sini.
insert citation ya sahabat ya. Kursornya diarahkan di tengah-tengahnya ya. Karena kan ada tuh pembuatan yang di akhir kalimat, yang di tengah, dan juga di tengah-tengah kalimat. Jika di tengah-tengah kalimat seperti ini, diklik saja di sini, kemudian insert citation. Kita klik saja tadi ya, Daniel 2017 ya, ini. Kemudian kita klik OK. Nah, dia juga bisa nih sahabat. Cuman kalau di tengah-tengah kalimat itu tanda kurungnya tidak di sini, melainkan dia tanda kurungnya di tahunnya. Nah, di sini kita bisa edit ya sahabat ya. Tinggal kita klik saja di sini, kemudian kita del kurungnya. Kemudian secara manual saja nih. Kemudian kita pindahkan kursor ke arah tahun awal sini, kita berikan tanda kurung ya sahabat ya. Maka dia sudah jadi. Kalau kita keluar dari situ, misalnya kita klik di sini, nah dia akan memunculkan perintah seperti ini ya. Mendeley desktop keep station edit. Dia bertanya nih, gitu ya. Apakah akan diedit nih citation yang Anda buat misalnya? Ya, misalnya keep manual edit ya, biarkanlah kita sudah mengedit seperti itu gitu. Oke. Nah, maka dia akan berubah dan tetap ada highlight warna abu-abunya ya sahabat ya. Nah, begitu sahabat ya. Nah, ini kalau di tengah-tengah kalimat ya. Sekarang saya akan mencontohkan coba lagi misalnya. Misalnya nih saya copy dulu ya, biar lebih enak mencontohkannya. Misalnya saya copy, saya buat di sini ya. Misalnya, nah, misalnya yang ini menurut kita sudah melakukan parafrase ya, karena parafrase itu penting gitu ya. Ini sudah kita parafrase dari dua artikelnya Nur Hamsyah dan teman-teman tadi, dan juga Daniel dan teman-temannya. Maka kita juga bisa nih memasukkan banyak citation di sini ya sahabat ya. Kalau kita ingin memasukkan lebih dari satu, tinggal diklik saja seperti tadi, kemudian masuk ke reference, klik yang insert citation, kita tuliskan nama yang pertama. Misalnya yang pertama tadi adalah Nur Hamsyah. Oke. Nah, di sini ada titik koma ya sahabat ya. Yang biru-biru ini ketik lagi aja nama yang lainnya. Misalnya Daniel 2017 tadi ya. Misalnya ada lagi siapa, silakan saja ya. Tapi pada prinsipnya sama saja. Ini dua author atau dua artikel ya. Kita bisa klik OK. Maka, nah, Mendeley akan otomatis membuat seperti ini ya sahabat ya. Seperti ini. Daniel et al 2017 titik koma, Nur Hamsyah et al 2018 titik koma kalau ada lagi gitu ya. Kenapa yang Nur Hamsyah dibuat et al? Karena di sini dia lebih dari satu citation. Sehingga dibuat et al semuanya nanti gitu ya sahabat ya. Meskipun yang Nur Hamsyah ini hanya 3 penulisnya, autornya gitu ya. Jadi ini bisa sahabat buat sampai banyak pun juga bisa ya. Bahkan pengalaman saya bisa buat lebih dari 10 gitu ya. Misalnya Daniel et al, Nur Hamsyah et al, siapa et al gitu ya. Itu bisa. Nah, itu. Nah, setelah kita buat seperti ini, jangan lupa diberikan titik karena Mendeley tidak memberikan titik pada akhir citationnya ya sahabat ya. Gitu. Bagaimana sahabat? Mudah bukan sahabat cara membuat citation menggunakan aplikasi Mendeley atau Reference Manager Mendeley ini? Sangat mudah begitu ya. Nah, sekarang langkah berikutnya bagaimana cara kita membuat daftar pustakanya? Nah, karena kita sudah membuat dengan citation dengan Reference Manager gitu ya, sehingga kita lebih mudah sahabat. Tidak perlu kita ketik ulang ya. Mungkin kalau dulu kita belum tahu, kita ketik ulang nih. Misalnya tadi Nur Hamsyah, Trisyani, Nur Aini, 2017 misalnya. Itu terlalu sulit gitu ya. Karena membuat citation ini akan menghabiskan banyak waktu gitu ya. Banyak pikiran juga. Sementara pikiran kita gunakan untuk menulis gitu ya. Karena menulis ini tidak mudah gitu ya sahabat ya. Nah, karena tadi kita sudah menggunakan Reference Manager Mendeley secara otomatis dalam membuat citation, maka daftar pustaka kita akan keluarkan secara otomatis. Bagaimana caranya? Nah, tadi menu yang kedua yaitu Insert Bibliography. Ya, tinggal sahabat klik saja yang Insert Bibliography ini, maka daftar pustaka akan memunculkan di sini. Begitu ya sahabat ya. Nah, jadi misalnya di atas tuh ada 10 citation dengan nama yang berbeda, maka dia akan otomatis memunculkan. Karena tadi contohnya saya hanya 2 ya, Daniel dan Nur Hamsyah saja, maka daftar pustaka yang muncul gitu tetap akan 2. Meskipun tadi misalnya Nur Hamsyah itu ada 3, ada 2 di sini ya, Daniel ada 3, tetap di daftar pustaka yang muncul hanya 1 gitu ya sahabat ya.
Nah, tentunya ini mempermudah kita dan dia sudah membuat sesuai dengan kaidah yang sesuai, gitu ya sahabat ya. Nah, mungkin tinggal kita edit saja, rapikan, tinggal di blok misalnya ya, di blok, kemudian kita buat rata kanan kiri ya, rata kanan kiri misalnya, spasinya misalnya 1 ya, oke 1 gitu ya. Kemudian di sini misalnya add after spasi after paragrafnya dibuat biar dia ada jaraknya gitu ya. Nah, di sini. Maka seperti ini sahabat. Nah, nanti misalnya sahabat sedang konsultasi gitu ya dengan dosen, ternyata oh yang ini nggak perlu, misalnya yang Daniel tidak perlu, misalnya yang di atas nih, misalnya yang ini Daniel ini nggak perlu nih, sepertinya dihapus saja misalnya. Maka ketika yang nama Daniel ini dihapus semuanya misalnya di daftar pustaka, di sini akan otomatis hilang ya sahabat ya, akan otomatis hilang begitu ya sahabat ya. Ketika sahabat menambahkan juga misalnya menambahkan lagi di sini bla 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 menurut misalnya siapa ya, Doni gitu 2020, nanti di sini akan otomatis muncul gitu ya sahabat ya. Atau kalau dia tidak muncul, sahabat bisa masuk lagi ke reference, kemudian sahabat klik yang refresh ya, refresh, maka dia akan muncul nih sahabat, akan muncul penambahan atau pengurangan yang kita lakukan pada tulisan di atas gitu ya. Nah, di sini sahabat perhatikan kenapa tadi saya mencontohkan dua dari artikel ini gitu ya. Kalau kita lihat yang pertama di sini ya, contohnya tadi Nur Hamsyah ini. Yang Nur Hamsyah ini kan hanya 3 autor, maka di daftar pustakanya pun dituliskan 3-3-nya gitu ya. Nur Hamsyah, Trisyani, Nur Aini 2018 gitu ya. Nah, sedangkan yang di atas tadi Daniel ini dia ada lebih dari 6 gitu ya. Dan bahkan dia lebih dari 10 gitu ya sahabat ya. Nah, kalau dia lebih dari 6 di daftar pustaka ini, jangan bingung sahabat kalau kok cuman ini yang dituliskan gitu ya, padahal tadi itu ini ada 10 lebih ini penulisnya. Nah, memang seperti ini kalau kita menggunakan APA yang dituliskan hanya 6 yang nama di awal, kemudian diikuti titik, kemudian nama yang paling terakhir gitu ya sahabat ya, baru tahunnya. Jadi jangan bingung sahabat kalau kok tidak muncul semuanya, karena ini sudah sesuai dengan kaidah APA 6 edition. Begitu ya sahabat ya. Mudah bukan sahabat? Pastinya mudah. Dan mudah-mudahan ini bisa dipahami ya sahabat ya, tutorialnya yang singkat ini tentang cara kita membuat citation dan daftar pustaka menggunakan Reference Manager Mendeley. Nah, jadi saya harap sahabat semuanya saat ini marilah kita gunakan Reference Manager ini dalam menulis agar tulisan kita menjadi lebih sistematis dan juga memudahkan kita dalam mengerjakan tulisan-tulisan ini menjadi lebih baik lagi. Begitu ya sahabat ya. Oke, sekian dulu tutorial penggunaan aplikasi Reference Manager Mendeley untuk membuat citation dan daftar pustaka. Terima kasih kepada sahabat yang sudah setia nonton channel YouTube Doni Nur Hamsyah, dan tadi sahabat yang request tentang pembuatan Reference Manager. Semoga ini bisa berguna dan bisa dipelajari dari tutorial yang saya buat ini. Nah, sekian dulu sahabat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika sahabat masih bingung, sahabat bisa tuliskan pertanyaan, request, ataupun yang lainnya di kolom komentar, atau sahabat bisa menghubungi saya via email ataupun via media sosial gitu ya sahabat ya. Terima kasih saya aturkan kepada sahabat yang sudah setia nonton, sudah like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan bisa membantu sesama kita semuanya. Dan marilah sahabat tetap mengingat pesan ibu, yaitu dengan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan baik menggunakan hand sanitizer ataupun air mengalir disertai dengan sabun. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi atau yang masih terjadi segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga saya memohon dukungan kepada sahabat semuanya untuk mendukung Instagram Coretan Perawat ya sahabat ya. Insya Allah nanti saya akan mengupload secara berkala tentang informasi-informasi yang berguna bagi masyarakat umum, ataupun nanti mungkin saya akan membuatkan khusus untuk teman-teman sejawat kita gitu ya. Terima kasih sahabat sudah setia menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.